Ini kadang-kadang yang lucu. Menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Rizik Syihab sering menyebut jika Presiden Joko Widodo adalah presiden ilegal. Tapi kenyataannya, FPI sekarang ini malah yang ilegal karena belum terdaftar di Kemendagri. Karena menurut Kemendagri, FPI belum melakukan perpanjangan izin tentang ADART-nya. Dan juga, Rizik Syihab juga sering menuntut pihak kepolisian untuk menangkap pihak-pihak yang telah menghina ulama dan juga agama. Padahal, jika Anda menelusuri di sebuah berita, ada yang menunjukkan bahwa jika Habib Rizik pernah menghina Gus Dur, yaitu buta mata dan buta hati, dan juga belum diproses pihak kepolisian. Dan juga Rizik Syihab telah menghina agama Kristen, yaitu Rizik Syihab pernah menyebut jika Yesus lahir bidanya siapa. Jangan-jangan orang yang sering meneriakkan hal-hal tersebut, jangan-jangan dirinya lah yang sering menghina ulama, yang sering menghina negara, yang sering menghina agama. Makanya kita sebelum bicara harus introspeksi dulu, jangan merasa sok benar. Belum lagi kemarin pengikut Rizik juga dianggap telah menghina Habib Lutfi, juga akan menuntut permintaan maaf atas apa yang dilakukan oleh pengikut Habib Rizik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri menyebut Front Pembela Islam FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri. Namun status terdaftar itu telah berakhir pada Juni 2019. FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019, kata Kapuspen Kemendagri Beni Irwan kepada wartawan Jumat 20 November 2020. Beni menyatakan saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar SKT, namun perpanjangan itu tidak bisa terwujud karena menurut dia ada persyaratan dan belum dipenuhi pihak FPI. Selanjutnya FPI mengajukan perpanjangan, namun surat keterangan terdaftar SKT belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Jelasnya, ada persyaratan yang belum dipenuhi FPI tersebut, ADART organisasi, ujar Beni singkat. FPI belum memuat salah satu ADART yang diwajibkan dalam undang-undang. Seharusnya ADART memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Karena itu belum dipenuhi, lanjut Beni. SKT FPI tidak bisa diperpanjang. FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri, tegas Beni saat ditanya soal dampak dari SKT FPI yang sudah kadaluarsa. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh mengatakan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab tak pernah melaporkan masalahnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Meski jarak tempuh dari Mekah ke KJRI Jeddah hanya 45 menit, namun Agus mengatakan tak ada laporan dari Rizik yang masuk. Muhammad Rizik Syihab justru sering melancarkan kalimat tidak pantas dari kota suci Mekah dengan menyebut Presiden Jokowi adalah presiden ilegal, kata Agus saat dihubungi Kamis malam 6 November 2020. Agus mengatakan hal ini cukup membuat situasi sulit. Banyak pihak dari Arab Saudi sendiri yang mempertanyakan sikap Rizik tersebut yang dinilai janggal.
Kami sering ditanya kolega-kolega Saudi yang menyayangkan bagaimana warga negara Indonesia menyebut kepala negaranya dengan sebutan presiden ilegal, kata Agus. Meski begitu, Agus Maftuh mengatakan kedutaan sendiri memperhitungkan bahwa kasus yang menjerat Rizik tidak masuk dalam prioritas KBRI Riyadh. Selama ini, yang jadi prioritas dari KBRI adalah kasus HPC (High Profile Case), yakni kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa. Ini yang kami prioritaskan. Beberapa bulan ini KBRI lagi fokus untuk menyelamatkan seorang WNI yang terancam hukuman mati karena peristiwa 12 tahun yang lalu, kata Agus. Agus mengatakan proses seperti ini saja cukup sulit dan menyedot tenaga dari KBRI. Pasalnya, untuk menyelesaikan kasus semacam ini KBRI harus masuk ke daerah pedalaman Saudi untuk melakukan lobi ke tokoh-tokoh masyarakat dan juga ahli waris korban untuk mencari jalan keluar. Pangdam Jaya Maijen TNI Dukung Abdurrahman mengusulkan agar Ormas Front Pembela Islam dibubarkan saja. Hal ini disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat Jumat 20 November 2020. Dudung awalnya menjawab soal video viral di media sosial terkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho pemimpin FPI Rizik Syihab. Ia pun mengakui bahwa dirinya lah yang meminta pasukannya untuk menurunkan baliho tersebut. Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan. Ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, kata Dudung. Setelah itu, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan. Kalau perlu FPI dibubarkan saja, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri. Ingat, saya katakan itu penurunan baliho Rizik perintah saya, katanya. Dudung memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizik masih akan terus berlanjut. Semua baliho Rizik yang ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam. Tidak, katanya. Rizik Syihab menjadi sorotan setelah pulang dari Arab Saudi Selasa pekan lalu. Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizik juga disorot karena menimbulkan kerumunan massa. Padahal kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi. Kerumunan massa yang melibatkan Rizik dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan pandemi ini. Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain terkait penyelenggaraan acara Rizik Syihab. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa organisasi masyarakat Ormas FPI tidak terdaftar sejak status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019. Kapuspen Kemendagri Beni Iriawan mengatakan bahwa Ormas FPI belum menyerahkan ADART sehingga Kemendagri belum menyerahkan surat keterangan terdaftar SKT kepada Ormas yang memiliki imam besar Habib Rizik Syihab itu. FPI pernah terdaftar sebagai salah satu Ormas di Kementerian Dalam Negeri. Status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019, kata Beni saat dikonfirmasi Okezone Jumat 20 November 2020.